Ayo bro. Kita ketemu YouTuber juga ini. Ini kebetulan aja direkam. Oh, tadi kan lagi ada seran kan, belum lah. Terus Kan gua update. Belum kelar nganter tadi. di mana kita? Situ kali ya. Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat baik ya guys. Kembali lagi di channel Lala Move Innova, sebuah channel yang selalu ngerekam kegiatan onbit kita di satu aplikasi aja guys, yaitu aplikasi Lala Move guys. Dan di kesempatan pada pagi hari ini ya, tepat di tanggal berapa nih? Hari Senin ya. Hari Senin 3 Agustus 2026 di jam 7.27 guys. Sebenarnya gue udah ready dari jam 7 pagi tadi. Cuman tadi gue bersihin kaca semua nih guys, sekeliling ya kan. Nah, kembali teman-teman di pagi hari ini kita siap untuk mempresentasikan apa yang terjadi teman-teman dari pagi, siang, sore hingga pada malam nanti teman-teman ya. Tetapi sebelum kita menonton lebih jauh, ada baiknya supaya teman-teman itu bantu like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe itu bisa membantu pertumbuhan channel ini dan juga bisa untuk kalian mendapatkan informasi yang sangat bagus ya dari perkembangan Lala Move di setiap waktunya. Kita sudah mengalami dari zaman Lala Move itu masih fix rate ya, 3.000 per kilo gitu ya. MPV 2.100 per kilo ya. Kita udah ngalamin itu sampai sekarang ada smart pricing. Dulu belum ada orderan searah, sekarang sudah ada orderan searah. Ya, jadi banyak sekali teman-teman ya perkembangan daripada Lala Move. Makanya sayang kalau kalian tidak like dan subscribe. Dan juga teman-teman ya, gue sangat bersyukur karena per video ini muncul subscribernya sudah di atas 3.500 subscriber dalam beberapa bulan aja nih teman-teman. Jadi itu merupakan anugerah buat gue dan gue sangat bersyukur sekali untuk supportnya daripada kalian. Oke, tanpa berlama-lama nih teman-teman ya, kita lanjutin aja ya. Kita sekarang udah ada di daerah pom bensin ya. Ini dia pom bensin. Terus tadi gue habis isi bensin full tank semua gue isi, dan sekarang gue pikir gue harus menuju ke daerah industri, yaitu di mana di daerah Bitung, deket-deket sana lah ya. Kita cari orderan-orderan prioritas ke luar kota ya, Bekasi atau ke daerah Karawang, Cikarang ya. Kita mau ke daerah-daerah situ teman-teman seperti biasa ya. Jadi tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau gue main di daerah Tangerang Selatan, Tangerang Kota ya, atau Bogor Kota. Gue mulai cinta Bogor guys. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama yuk kita lanjut aja, dengerin dulu lagu pertama, order pertama kita guys. Pagi ini ku buka hariku, langit cerah menyambut langkahku. Mesin menyala, doaku panjatkan, semoga lancar setiap perjalanan. Jalan demi jalan ku lewati, dengan senyum dan hati yang pasti. Bersama Lala Move ku melaju, menjemput rezeki yang telah menunggu. Order pertama, ayo berangkat. Hari yang baru penuh semangat. Pelan tapi pasti ku jalani, satu demi satu kesempatan hari ini. Bersyukur untuk setiap tujuan, bersyukur untuk setiap kesempatan. Melaju tenang bersama mimpiku, dan pulang membawa senyum untuk keluargaku. Berangkat, hari yang baru penuh semangat. Pelan tapi pasti ku jalani, satu demi
satu kesempatan hari ini. Bersyukur untuk setiap tujuan, bersyukur untuk setiap kesempatan. Melaju tenang bersama mimpiku, dan pulang membawa senyum untuk keluargaku. Oke guys, ya kita udah dapet di parkiran menunggu ya. Panas guys. Ya. Emang AC-nya dingin, tapi kan kalau lagi nyala. Nah, kalau lagi mati panas guys. Nah, kita di sini aja guys ya. Kita di bawah pohon rindang nih, pohon mangga ya. Nah, adem guys. Nah, di sepanjang jalan ini tuh banyak pabrik teman-teman ya. Banyak pabrik-pabrik kecil ya, sampai ke belakang sono no. Yang biasa gue dapet order juga. Dan jalan ini kalau ke arah sana tuh ke arah Citra Raya, kiri ke arah Citra Raya, nanti ke kanan ke arah Jatiuwung, lewat sini juga ke arah Jatiuwung. Jadi bisa dibilang daerah sini tuh circle-nya bagus lah ya, wilayahnya bagus. Cuman gue nggak tahu kenapa nih, biasanya orderan MPV, orderan van itu sudah mulai banyak. Tuh Jatiuwung Pinang prioritas, ambil dulu 15 kilo. Ya ampun, jangan menyerah terus mencoba. Wah ini kurang ajar. Jangan menyerah terus mencoba. Aduh. Ya kita cari lagi guys orderannya guys. Kembangan Batu Ceper. Aduh. Nah ini van mulai banyak nih guys. Tadi tuh MPV yang banyak. Nah jam-jam sekitar jam 9 nih van mulai banyak nih. Ya oke, yuk kita tunggu guys. Oke guys, sambil kita santai menunggu orderan teman-teman ya. Lihat, gua nonton si Akuten, judulnya sedan bawa 5 dus besar, dan gua paling suka kalau dia lagi marah-marah di sini guys. Ya kita sambil nonton santai teman-teman ya. Dan moga-moga jam 9 nanti kita dapat orderan yang bagus guys. Oke, halo guys ya, akhirnya sesuai dengan yang diprediksi tepat di jam 9 mulai ya. Yang pertama kita dapat dari Curug Jati Asih, jaraknya cuma 600 meter tuh di belakang. 600 meter di belakang ya, bawa bibit sabun ya guys. Wangi nih mobil kita pagi ini. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, langsung kita mau pick up ya. Oke guys, kita sudah ada di dalam pabriknya ya. Dan seperti biasa ya, gue akan laporan dulu ke Bapak Security. Cuman kameranya gue nggak bisa bawa ya guys, karena ini ruang privasi. Oke guys, yuk kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi kita sudah naikin barangnya tuh dia. Barangnya cuma sedikit teman-teman, sedikit, nggak ada berat-beratnya acan ya kan. Sombong kali. Ya karena ini adalah van guys. Sementara berat barangnya cuma 200 kilo. Itu mah ringan sekali gitu ya. Nah sekarang teman-teman kita menuju ke Jati Asih. Tadi ada dari Cikupa ke Jati Asih juga, gue udah ngambil. Cuman ternyata di kalah cocol ya. Bang kenapa akun lu kalah cocol? Ya karena akun gue jadi akun bapuk lagi teman-teman. Meskipun ratingnya tinggi, bloknya penuh warna hijau, tetapi itu tidak menjamin bahwa lu akan selalu dapat order. Karena ya tadi yang muncul tulisannya gini, harap menyelesaikan lebih banyak orderan. Artinya apa? Artinya setiap 1 hari dia akan reset. Setiap 1 hari dia akan reset, jadi nggak akumulasi. Sementara yang barbar itu, yang batang-batang hijau itu teman-teman, itu adalah akumulasi ya. Nah jadi kalau saran gua adalah begini, kalau kalian ingin akun kalian besoknya gacor ya, maka hari ini mesti rajin begitu ya. Begitupun seterusnya. Gue udah libur 2 hari teman-teman. Gue kalau masih libur 1 hari dia masih bagus kelihatannya. Tapi kalau lu libur 2 hari, 3 hari ya, itu dia langsung harap menyelesaikan lebih banyak orderan gitu dia bilang ya. Nah makanya kalau gue saranin sama kalian rajin setiap hari. Boleh libur kapan? Sehari aja gitu ya. Itu hari Minggu doang liburnya misalkan. Ya udah ya guys, gue pengen lanjut lagi jalan teman-teman ke Jati Asih. Kayaknya gue pengiriman ekspres aja lah ya. Soalnya percuma nunggu-nunggu juga, akun gue juga bapuk juga gitu guys. Jadi ya udah yuk kita lanjut jalan ya guys. Oke guys ya. Jadi gue udah sudah minta uang tol sama dia ya. Sudah minta tol sama dia dan dia langsung setujuin teman-teman. Pokoknya yang penting ada struk tolnya. Oke. Nah, buat kita sebagai driver, teman-teman ya, uang tol itu sangat berfungsi untuk motong waktu.
Ya, Bang, maksudnya motong waktu gimana? Nah, begini guys, pekerjaan kita ini salah satu faktor yang menentukannya adalah waktu, ya. Nah, salah satu faktor yang menentukannya adalah waktu. Kalau kita itu waktunya itu tidak bagus ya, kelamaan di jalan, maka nanti kita tuh bisa ini guys, bisa rugi, bisa rugi kita waktu. Nah, karena itu ya, kita kalau masuk tol itu yang tadinya 2 jam perjalanan cuma jadi 1 jam. Nah, kita tuh bisa dapat orderan lain lebih cepat ya. Nah, itu yang terpenting juga teman-teman. Wah, tadi ada tuh ya dari Curug sini ke Senen 280 prioritas. Cuman gua nggak berani ngambil kalau yang prioritas itu guys, bukan kenapa-napa ya. Takutnya dia butuh buru-buru dan kita harus ke Senen dulu. Wah, repot ya. Sementara kita mesti kirim ini ke sana, ke daerah Jati Asih. Meskipun dia bisa memutar begini ya teman-teman ya, cuman nggak efektif ya. Nanti yang prioritas bisa marah ya, atau kita kena masalah nanti dengan aduan customer. Makanya masih hati-hati teman-teman ya. Biarin itu jadi rezeki buat driver lain. Kita nggak usah terlalu serakah guys, karena percayalah ya, kita nanti juga akan dikasih rezeki sesuai dengan porsi yang kita harus dapatkan hari ini ya. Semangat ya guys. Oke guys, ya jadi mengingat tidak ada orderan yang cocok untuk searah lagi teman-teman, dan kebetulan orangnya juga nggak ada masalah dengan tol mahal ya, 70.000 ya 1 jam nyampe. Ya udah, gue langsung aja masuk tol ini ya nggak. Cuman jam 11 lebih 1 menit tuh nyampe, 1 jam, bener-bener 1 jam guys ya. Jadi kita nanti akan lewatin jalan tol yang tidak macet guys. Nah, kita sudah sampai di pintu tol Legok nih. Jadi karena kalau gua pick up lagi teman-teman itu butuh waktu 30 menit buat pick upnya doang. Nah, itu repot guys ya. Harusnya 30 menit lagi gua nyampe, ini 30 menit gua masih mutek-mutek di Serpong aja begitu ya. Santai-santai ya. Kita langsung aja ke Jati Asih teman-teman, apalagi AC-nya udah dingin banget. Ini sampai gua nomor 2 tuh guys, nomor 2 ya. Jadi nomor 2 aja gua udah dingin banget nih. Ya, yuk kita lanjut teman-teman perjalanan menuju ke daerah Jati Asih guys. Oke guys ya, kita sudah ngelewatin tol Limo teman-teman, dan sekarang kita ngeliat mobil idaman gua nih guys, pickup box ya. Mobil pickup box teman-teman ya. Wow, Traga tuh gede ya. Nggak tahu gimana, gua kok ngelihatnya kayaknya Traga itu lebih gede ya pickupnya ya. Dari tingginya sih kayaknya bisa sih masuk MBZ ya. Betul nggak sih? Bisa ya, 2 meter kan. Tuh lihat Lalamove. Ini Lalamove Sultan teman-teman. Tarifnya 50% lebih tinggi dari tarif van biasa nih guys ya. Tuh luar biasa ya. Santai. Lihat jalannya santai guys tuh. Oke deh, kita mau fokus lagi ke jalan teman-teman ya. Kita mau fokus lagi ke jalan guys. Oke guys, kita mau keluar di Jatikarya, Jati Sempurna ya, menuju ke daerah Jati Asih guys. Jadi nanti kita akan cari orderan yang bagus dari Jati Asih, karena Jati Asih adalah salah satu daerah tergacor ya menurut data Lalamove di bulan kemarin guys. Harusnya sih data yang terbaru sudah update ya, cuman kita nggak tahu bagaimana staf Lalamove-nya bekerja. Mudah-mudahan sih sangat bagus ya performa kerjanya gitu. Jadi teman-teman, yuk kita mau keluar dulu ke gerbang tol Jatikarya 1 guys. Oke guys, kita mau masuki Grand Cibubur CBD ya guys. Grand Cibubur CBD. Dari sini kita tinggal 13 menit lagi. Asli ini pengiriman gue mau 10 kali bolak-balik juga mau gue guys. Asli enak banget. Di jalan tol kita nggak macet sedikit pun ya. Terus kemudian argonya juga lumayan. Terus kemudian tol ditanggung ya, ditanggung penuh. Enak gak sih? Enak banget ya. Bolak-balik Cibubur, gue suka dah bolak Cibubur Tangerang. Ya udah ya guys ya, gue mau lanjut lagi. 12 menit lagi kita terima 180.000. Cuman 1 jam kerja. Guys, nggak pakai lama ya teman-teman, kita tujuannya sudah di depan, sudah deket banget ya. Nah terus di sini kita langsung dapat lagi ke Pondok Aren teman-teman, lumayan ya. Itu bersihnya mungkin 180.000 lagi tuh bersihnya ya, karena masih potongannya 20% ya, karena di bawah 50 kilo kan. Jadi langsung aja gua ambil teman-teman, daripada kita buang waktu, betul nggak ya.
Nah jaraknya cuma 1 kilo dari sini guys, cuman bawa 15 dus cabai ya. Nah ini kita udah deket di sini teman-teman, jadi bisa dibilang tuh enak banget ya. Kita mau turunin dulu deh barangnya guys ya. Yuk, barangnya udah diturunin. Wah mantep. Bahan apa ini? Plastik mas? Sejen foto ya. EDTA. Ini kalau yang biasa megang tahu ini ya barang apa nih? Main kimia ini. Jauh juga ya order ini ya. Dari Cikupa lah hitungannya. Oh Cikupa bisa? Iya. Tadi kalau nggak lewat tol mahal mah bisa 2 jam. Ini 1 jam tadi lewat tol itu 70.000. Oke, Mas. 8 ya? Iya 8. Maaf ya tangan kiri ya, maaf ya. Ini barangnya udah diturunin semua ya. Oke. Satu ya? Biayanya belum kan? Biaya apa? Ekspedisinya? Oh, sudah di sini. Sudah pakai wallet. Oh, udah. Ya, sudah pakai wallet. Tinggal tol nanti ditagih sama ke sana. Makasih ya. Siap, Mas ya. Iya. Ayo, Mas. Oke guys, sekarang kita lanjut ya ke pickup berikutnya. Bapak, terima kasih banyak ya. Ini cuman lokasinya pickup di situ doang guys, gila deket banget. Ini orderan enak nih ya. Kita langsung dapet apa? Dapet orderan estafet ya. Nah ini dia. Orangnya bilang warung pinggir jalan. Dia mungkin bingung kali ngelihat kita ini kok kita lurus lagi aja begitu ya. Nih lihat nih di depan sini guys. Mana ya dia? Dia habis ini. Tadi tuh kita parkir di situ soalnya guys. Nah depan sini nih. Cuman gua lupa namanya apa. Ini kalau nggak salah ya. Coba dulu deh, betul nggak nih? Kita tanya dulu ya. Kita tanya dulu. Takut salah guys. Kakak, Cynthia betul sini ya? Oke. Kaki gua yang keram ini guys masih berasa kayak gimana gitu ya, nggak nyaman. Jadi kalau jalan ya agak pincang-pincang dikit nih guys. Awalnya tuh anak gua nginjak-nginjak, gua pikir nggak kenapa-napa ya. Beberapa hari kemudian, wah berasa. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Ayo kita lanjut guys. Kita mau mundur dulu. Oke, selamat pagi kakak. Barang apa nih? Oh iya, masih pakai password pak. Oh. Oke, ini apa pinjat print? Nah, silakan. Bapak di dalam aja Pak. Oke, boleh, saya di dalam. Diaturin. Ya. 15 ya? Ya, 15. Oke. Lumayan ya, kota kecil begini juga. Tadi saya bawa karung gede itu 25 kilo. Tapi kan karung gede ya, ini kecil loh. Tadi saya drop di sini nih, pabrik ini. Oh, makanya tadi kelewatan kan. Ya udah itu dulu, drop dulu semenit. Satunya di atasnya nggak apa-apa sini? Nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Saya pelan-pelan. Oke, siap kakak. Dikirim oleh ya. Oke. Jemput apa ya? Oke, boleh. Sebentar ya.
Oke guys, sekarang kita udah set rutenya ya. 1 jam perjalanan lagi teman-teman. Enak tuh Jati Asih, asli. Ya, Jati Asih itu udah paling enak teman-teman. Ya, mau kita lewat tol mahal boleh, lewat tol murah boleh. Tol murahnya 17.000 ya. Nah, ini tadi kita drop di sini nih guys. Memang rezeki hari ini ya, rezeki banget. Luar biasa. Ya, seolah-olah tuh udah diplotin. Udah lu nggak usah ngambil. Tadi ada dari Cikupa ke Jati Asih juga guys. Ya. Cuman mungkin udah plotnya begitu ya. Udah lu nggak usah ngambil yang di situ Jati Asih itu. Ntar lu gua kasih nih arah pulang langsung nih. Dia akan order di jam segini ya, gitu kan ya. Kan Tuhan Maha tahu ya guys ya. Jadi dia udah tahu masa depan. Makanya ya udahlah. Yang penting gini, pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya, kita masih bersyukur aja lah, percaya penuh lah ya. Oke. Jadi kita happy aja bawaannya. Sekarang kita lanjut teman-teman. Gua ke Indomaret dulu ya. Mesti klaim uang tol sama toilet dulu guys. Guys, ya gue habis dari Indomaret ya. Gue bingung beli apa, ngerokok enggak ya kan. Minuman gue udah ada. Ya udah gue beli permen aja lah guys ya. Lumayan buat ngemil-ngemil. Jadi sekarang gue mau OTW teman-teman ke Pondok Aren ya. Gue pengen kirim pengiriman secepat mungkin. Secepat mungkin guys. Kalau ada orderan ya puji syukur, kalau nggak ada gue kirim secepat mungkin. Lalamove Innova selalu di hati. Kalau di jalan hati-hati guys. Oke guys, akhirnya gua ngerti guys, ini jalan ini kalau di ujung ke sana nanti ke Cibubur guys. Biasanya kan kita dari arah sana ya teman-teman ya. Ternyata kalau dari arah sana kita lurus terus nih ke arah sebaliknya, kita ke arah sana gitu ya. Itu ke Cibubur, dan sepanjang jalan ini teman-teman itu orderan banyak banget gitu loh ya. Ini tadi aja ada yang ke Cikarang dan macam-macam, cuman kan gua nggak mungkin ngambil Cikarang, betul nggak? Kita harus deliver faster kan begitu. Kita Lalamove guys. Lalamove di hati guys ya. Kalau nggak ada orderan searah ya mau nggak mau kita kirim deliver faster. Sombong banget lu bang. Ya mau gimana coy, menghibur diri coy. Ya udah kita masuk ke gerbang tol Jati Asih 2 guys. Oke guys, jalanan sudah lancar lagi ya. Tadi tuh ada macet, cuman gua nggak sempat rekam di action camnya. Tadi gua rekam di HP doang buat laporan di grup. Nah jadi tadi macet. Ya nggak terlalu parah sih, masih ramai lancar gitu. Apalagi gue lewat bahu jalan terus kan, jadi ya jalannya agak lancar lah. Nah tadi macet itu disebabkan dengan adanya truk hebel ya, truk yang bawa hebel gitu. Bannya copot guys, ban belakangnya sebelah kanan ya, dan sedang dalam penanganan petugas. Sekarang kita melanjutkan ke Pondok Aren sekitar 17 km atau 34 menit perjalanan guys. Semangat ya guys. Oke guys ya, kita keluar di Tanah Kusir ya, kita keluar di Tanah Kusir dan di sini sekitar 8 km lagi. Nah kenapa keluar di Tanah Kusir? Tadi gue lihat di Google Map, kalau kita lurus lagi teman-teman itu sekitar 11 kilo ya. Jadi rute terdekat yang 8 kilo itu hanyalah keluar di Tanah Kusir guys. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita keluar ke jalan Tanah Kusirnya guys. Oke guys, ya kita udah nyampe di tujuan ya. Sekitar 200 meter lagi kita nyampe. Depan belok kiri nih guys ya. Waduh, Bekasi Selatan sayang, MPV nanti kita sortir lagi guys ya. Nah ini Curug Jati Asih gue tadi belum close teman-teman, karena kayaknya dia belum bayar uang tolnya juga ya. Nah kalau yang ini aman lah, udah wallet semua. Makanya gue lebih suka wallet sih. Lestari Catering ya. Kita sekarang mau ke Lestari Catering guys. Siapa tahu kita dikasih makanan 1 piring ya. Lapar, gue mulai lapar. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi ada aja ya teman-teman ya, bisnis cabe lu guys, bisnis cabe. Ya. Jadi ya udah yuk kita lanjut nih, tinggal di depan nih ya. Mana dia Lestari. Ayo Teresia Lestari. Mana nih Teresia Lestari Catering nih ya. Di sebelah mana ini dia Lestari Catering. Kita lihat ya guys, di Jurangmangu Termangu, Lestari Catering. Oke, kayaknya sih ini ya, kayaknya sih ini guys, atau sih ini ya. Oke deh, gue berhenti dulu di sini di kandang bebek guys. Gue berhenti dulu guys. Lestari Catering.
Oke, harusnya sih di sini, guys. Ini barangnya lagi diturunin. Ini cabai doang ya, Om? Cabai. Wih, Cabai doang. cabai doang aja berapa? 200 kilo tadi ya? Saya tadi di sana ngangkatinnya lumayan juga kata saya. Saya pikir enteng ya, saya masih angkat aja di pusat ternyata. Iya, 20 kilo. Sebelumnya saya bawa karung 20 kilo juga, tapi kan karung mah gede ya. Iya. Ini buset kecil-kecil padat ya. Ini kayak frozen gitu nggak sih? Apa kering ya? Udah cabai kering? Ya, basah sih. Oh, basah ya? Dia udah habis giling. Oh, Jadi tinggal kita nyamak doang. udah terima bersih ini mah ya, Om. Mantep ya. nggak ribet lagi kita. Iya, nggak ribet lagi betul. Ya, udah metikin. Mantep ya. Usaha cabai aja nih. Cabai udah udah. Siap, Om. Kipasnya gede amat. Buat ngadem. Buat ngadem kipasnya. Ini Mas. Oke, Om, makasih ya. Sukses ya. Ayo, Om, izin, Om. Aduh. Mantap, guys. Yuk kita lanjut lagi. Oke guys, ya kita sudah turunin barangnya ya. Tadi kita udah selesaikan 171.000. Kalau yang ini Curug Jati Asih belum juga selesai karena dia belum bayar uang tolnya guys. Jadi gue gantung terus. Nah, sambil ini kita cari lagi orderan teman-teman ya. Cari lagi orderan yang sekiranya nilainya 200 ribuan lah ya. Masih pagi, masih jam 1 siang. Jadi kita butuh dari jam 1 siang sampai jam 6 sore itu harus 2 orderan lagi guys. Ya. Nah gitu cara kita mainnya teman-teman. Sebisa mungkin kita cari rute-rute yang lancar ya. Contoh ke Tanah Sareal, ke Bogor, ke Bekasi, Cikarang, itu rute-rute lancar lah ya. Kalau Jakarta Pusat kayaknya rutenya terlalu padat ya guys. Nanti kita coba lihat deh rezeki kita di mana. Yuk kita cari warteg dulu, lapar guys. Oke guys, kita cari orderan berikutnya nih teman-teman. Ada yang deket ya, kita nggak jadi makan. Kita nggak jadi makan teman-teman. Kita mau kirim alas kue ya, alas kue ke Kosambi teman-teman ya. Nih Ciledug Kosambi teman-teman tuh, lihat Ciledug Kosambi ya. Nah ini. Oke, saya segera ke lokasi ya. Jadi teman-teman masuk jalan, ntar dulu, masuk jalan samping Dian Plaza. Depan makam ada jalan masuk aja. Oke, siap. 17 menit ya, 4 kilo. Oke, ini jalanannya agak sedikit ribet guys. Cuman gue lewat jalan sono aja lah, jangan lewat jalan-jalan tikus. Yuk, kita lewat jalan gede tadi. Oke guys. Iya guys, ya jadi kita udah nyampe nih di tujuannya, kita mau pick up teman-teman. Cuman kita diminta untuk parkir mundur guys. Dan parkir mundur ini butuh skill khusus di sini ya. Jalanannya asli serumpit. Asli sempit guys jalanannya guys. Nah, jadi kita mau aduh. Nah, kita mau mundur nih guys. Aduh, mepet banget ini nggak muat ini sudutnya. Ntar kita maju lagi guys, sudutnya nggak muat guys. Udah mentok banget nih setir gua nih ya. Ini yang bikin harus selalu di-spuring. Radio setir dipaksa maksimal. Oke, dapat juga guys. Kita mundur dulu guys ya. Kita mundur dulu.
Geserin, saya geser ke sini ya. Oke guys, kita pepetin habis. Oke, yuk kita naikin barangnya guys. Oke, kita naikin barangnya guys ya. Siapa? Nah ini dia barangnya. Ini aja ya? Iya iya. Iya iya. Oke. Ini Japos. Oh, saya nggak tahu. Haji Dirin ya? Haji Dirin? Ya tadi titiknya Haji Dirin. Oh mungkin ya, saya bukan. Oh, di tadi sini. turun di situ. Iya, saya baru turunin barang tadi. Terus dapat kakak. Aduh. Oke guys, ya udah gua pick up dulu ya biar nggak lama-lama. Oke guys, ya barangnya sudah kita pick up, ternyata cuman setengah atau seperempat teman-teman. Cuman seperti biasa ya, gue akan kirim langsung karena nunggu-nunggu juga belum tentu dan takutnya itu kerugian buat gua guys. Jadi kita akan langsung jalan aja teman-teman, sekitar 1 jam perjalanan ya. Jadi bayangkan ini kalian bisa belajar dari perbedaannya ya teman-teman. Tadi gua 1 jam perjalanan gua dapat 180.000. Nah tetapi kalau kita main di daerah kota teman-teman ya, 1 jam perjalanan dapatnya berapa? Dapatnya sekitar 70 sampai 80.000 ya. Dikasih tips sih sama dia, cuman ya udahlah gitu guys. Ya apa namanya, tipsnya cukup buat beli teh pucuk ya. Dan gue lapar asli, gue lapar, ada cilok tuh ya, sayang banget gue ada di jalur kanan, kalau langsung ke kiri kan kasihan. Mie ayam, soto ayam tuh, lapar gue coy. Cari makan apa ya, tadi ada ketoprak situ, parkirnya enak, cuman kok gue tuh kayak ini barang nih harus segera dikirim nih. Jangan-jangan kita di Kosambi mau dapet orderan kakap nih guys. Tuh ada tukang ketoprak guys, ini banyak ketoprak guys. Ya udahlah, gue mau kirim dulu ya, ngunyah permen dulu nih buat nahan lapar guys. Oke guys, kita sudah ada di Jalan Kapuk Kamal ya, Jalan Kapuk Kamal guys. Dimana sisa 9 kilo lagi ya, kita menuju ke daerah Dadap Kosambi ya. Dan ternyata di sini memang rame banget ya, seperti pada umumnya gitu, memang rame. Cuman saking ramenya ini, kalau gue ya nggak tahu kenapa ya, gue kayak kurang nyaman aja ya, karena mungkin macet kali ya. Sampai-sampai tadi tuh ada orderan 600 meter di depan begitu ya, cuman ke Kembangan. Tapi ke Kembangan itu kan kita muter begini kan guys, kita muter kan, muterin jalan begini kan. 6 kilo doang sih jaraknya, 6 kilo itu 80.000 guys. Cuman kok gue mager banget ya. Kalau gue muter begini, muter aja itu bisa 30 menit ya kan. Terus gue 30 menit belum barang yang ini nih yang sekarang dibawa, nambah lagi 30 menit. Artinya yang harusnya selesai dalam 30 menit, gue mesti ngulur-ngulur waktu. Dan bentar lagi tuh jam berapa guys? Jam waktu orang pulang kerja, orang pada berebut jalan pulang. Nah ini gue mau cari rute-rute Serpong nih abis ini guys ya, atau Kelapa 2 ya. Kita main aja deket-deket, jarak 2 kilo, jarak 3 kilo gitu ya. Kalau yang jarak-jarak jauh kita stop dulu, kecuali ya memang kalau ke Bogor ya kita hantem aja guys, ke Bogor ya. Ke Bekasi juga hantem aja lah, nggak apa-apa ya. Nanti kita jalan nyemper pelan-pelan kemana gitu ya. Oke, ini hari Senin guys. Kalau hari Senin harus hari yang penuh dengan semangat ya. Nanti tinggal 5 hari lagi kan kita libur, betul nggak? 4 hari ya, 4 hari bener gue libur, karena Sabtu gue ada kondangan ya. Jadi ya udah, kita lanjut guys jalan. Oke guys, semua berjalan dengan lancar. Kita sudah ada di Jalan Kapuk Kamal Raya guys. Perhatikan ya, 6 km butuh waktu 23 menit. Aduh, cubit juga nih ya. Aduh, 6 km butuh waktu 23 menit. Stres nggak tuh yang biasa gua 6 km 15 menit? Ya nggak? Ya, jadi beginilah kalau kita main di dalam kota. Orderan rame, bunyi terus guys, bunyi terus. Tetapi pengiriman 1 jam
itu cuman berapa? 8 kilo atau 9 kilo atau 20 kilo bisa 1 jam. Ngeri guys, ngeri ya. Tapi kalau kita di luar kota ya, misalkan jarak 50 km, potongan 5%, jaraknya cuma sejam, 1 jam setengah misalkan. Tapi kita benar-benar merasakan duitnya sekali gabruk begitu. Nah ini meskipun, tapi enaknya ya, gua nggak tahu ya. Kalau kalian gimana? Dikasih tips. Kalau di mobil van itu dikasih tips nih kayak begini-gini teman-teman, lumayan nggak? Lumayan banget. Ya. Ayolah kita kirim lanjut, kita kirim langsung guys. Oke guys ya, ini gue udah dikit lagi, cuman kayaknya ada perbaikan jalan di depan. Tumben macetnya selama ini guys, sekitar 3 menit sih. Gue yakin teman-teman ini kan orderan banyak banget nih, tetapi nggak semua tuh orderan van mereka ngambil ya, driver ngambil. Ya gue lihat yang ini Karang Tengah Tanah Abang tuh ya. Gue yakin ini orang-orang ini ya, driver van ini ya, dia lagi ngebidik argo gede nih di jam-jam sore begini guys. Entah ke Bekasi, entah ke Bogor, entah ke Serang ya. Nah ini kita mau lihat nih teman-teman, argo gede ini kemana aja nih yang muncul. Tadi udah muncul itu ke daerah Rawalumbu ya. Cuman pas gue lihat 44 km, nanggung banget gitu ya. Jadi gue nggak ngambil. Kebetulan juga kan macet juga, kasihan si customernya nungguin kan. Ntar cancel nih. Kalideres Pesanggerahan. Tuh Pesanggerahan 192 tuh 20 km 192.000 loh guys. Ini Tegal Alur kemana ini dia? Oh balik lagi gue ke sono. Gue mesti kesini dulu nih, Jalan Raya Perancis dulu gue nih. Tuh lihat tuh, ini gede loh, ke Pesanggerahan doang loh guys. Oh Cakung aja kalah tuh ya. 109 ini kan Cakung itu kan lebih dari tuh 34 kilo dia. Ya gila ya, Pesanggerahan ini mantap ini guys. Ini nggak saya nggak ada yang mau ngambil ini. Gila banget, udah pada kaya apa? Gue yakin nih pada nyari yang 350, 400 gitu. Seru aja gila, ordernya banyak banget. Imagination. Ya, ordernya banyak banget nih, di grup juga rame nih guys. Di grup rame nih ya, Sindikat Lalamove guys. Ya. Jadi ini teman-teman ya, beginilah ya situasinya. Tuh lihat Kalideres Tanah Abang, nggak ada yang mau cocol guys. Karena nanggung kalau dari sini tuh cocol yang 150.000, 200.000 tuh nanggung gitu guys. Mendingan yang 300, 400 sekalian gitu. Buat orderan terakhir ya, orderan kemana kayak ngebolang kayak. Ya, kita masih lihat lagi. Pakuaji tuh boleh juga tuh, Pakuaji cuman terlalu jauh dari Karawaci dan argonya kecil ya. Pakuaji masuk kabupaten soalnya. Kalau di sini kan kita masuknya Tangerang mana ya? Tangerang kota nggak sih? Lupa gue juga. Ya. Yaudah yuk kita liatin dulu guys, ini masih antrian buka tutup jalan nih guys. Oke guys ya, kita sudah memasuki pergudangan ya, pergudangan. Dan nggak jauh dari ini kita dapat lagi teman-teman Kosambi Serang Regensi 330.000 guys. Berapa angkanya? 330.000, belum termasuk tol. Mantap nggak? Mantap. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Ya, itu yang tadi gua bilang beberapa jam lalu ya teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut lagi guys. Guys, kita udah nyampe, dia dari sebelah kiri ya. Untung gua ngikutin petanya guys. Aduh, bentar dulu. Si BC25 sini ya? Kirim ini, kirim apa? Tatakan apa tuh lupa saya. Tatakan kue ya? Mundur, ini mundur aja sini. Oh ini dulu. Kok kirim tatakan apa ya? Tatakan kue apa piring ya, lupa saya tadi. Saya buka ya. Ya ini kirim kayak begini. Oh ya. Oke kok ini saya mundurin atau gimana kok? Ntar ya, saya panggil ya. Oh ya, cuman dikit soalnya.
Oke guys, kita sudah turunin barangnya ya. Tadi engkonya agak lama ya, mungkin dia lagi pusing, padahal kosong bagian loading docknya dia. Sampai salah satu karyawannya nyamperin, langsung gua berdua sama karyawannya, nggak lama karyawan yang lain ngebantuin juga guys. Jadi kalau nggak begitu kita nggak keburu nih. Ternyata dari dalam pergudangan ini butuh waktu 20 menit guys, 27 bahkan 30 menit guys. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena di sini lagi dicor. Wow, lagi dicor guys, jalanannya tuh buka tutup. Orangnya tadi nanya, "Pak, udah sampai di mana?" "Oke, saya udah di sini," gitu ya. Nah, jadi ya udah teman-teman, yuk kita lanjut perjalanan kita. Jalanannya memang jelek di sini guys. Oke guys, ini kabar baik nih guys. Sebulan dari sekarang ya, berarti sekitar bulan Agustus, Oktober. Ini daerah Kosambi udah enak nih guys, pengecoran nih. Lihat ya, jalan Prancis ini udah dicor ulang nih guys. Jadi ini merupakan kabar baik guys ya buat penikmat Kosambi dan sekitarnya teman-teman. Tuh lihat, sebagian juga udah selesai dicor ternyata ya guys. Cuman masih ditutup aja tuh. Ya. Waduh, power steering, rack steer gua nih bisa encok begini caranya guys. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ya, mengambil rezeki ke arah Serang. Potongan cuma 5%. Siapa yang nggak mau guys? Rebutan ya, nggak kayak dulu waktu potongan masih 20% aja, itu berasa nyelkit. Itu dipotong ya bisa 60.000 dipotong sama Lalamove guys. Sekarang ya Lalamove sudah mulai bertobat ya. Meskipun argo jarak jauh tetap dimainin aja sama dia, tetapi luar biasa sih ya Lalamove. Dia berani berubah gitu teman-teman ya. Jarak 50 km itu potongan cuma 5%. Jadi ya udah guys, ini gue sambil lihat-lihat orderan, siapa tahu juga ada yang ke arah Cilegon, Serang ataupun Pandeglang, Rangkas Bitung ya. Jadi kita akan stay. Nah ini agak macet, tapi bodo amat. Kalau udah ada 330.000 mah bodo amat guys ya, betul nggak? Semangat selalu kawan ya, karena baru tadi pagi gue bayar tagihan sekolah 1 juta guys, 2 anak. Lu bayangin setiap bulan 1 juta 2 anak sekolah doang guys, belum termasuk seragam. Jadi bayangin kalau kita tidak bekerja keras teman-teman ya, hidup kita jauh lebih keras guys. Ya, oke. Ya udah kita ini dulu ya guys ya. Kita mau pick up dulu nih, udah deket. Oke guys, ya kita sudah sampai di Jalan Telkom teman-teman. Kata dia lurus terus sampai mentok, nanti ada pagar putih. Gue bingung deh, ini jalan emang ada mentoknya gitu ya? Tapi ya kita coba aja guys. Katanya lurus terus sampai mentok ya, nanti ada pagar putih. Ini kita udah lewatin ya, lurus aja dia bilang sampai mentok, kanan pintu pagar putih. Oke guys ya, ini dia. Kita mau lihat ya di mana kira-kira ini lokasinya. Kanan ya, sebelah kanan pintu pagar putih. Oh itu dia guys. Oke, titiknya salah. Di sana aja nih. Cubit juga nih, kebiasaan. Titiknya mah di sono tadi. Oke, kita masuk sini guys. Oke guys, ya ini gua udah lihat rutenya teman-teman ya. 1 jam 48 menit ya, 2 jam lah. Ini kalau masuk tol. Kalau masuk tol 2 jam bayar 75.000 tolnya. Kalau nggak masuk tol 2 jam setengah atau ya 2 jam setengah, selisih 30 menit sih guys. Cuman gue mau minta uang tolnya ini lumayan, terus udah gitu kita nggak usah masuk tol. Ya. Hei, mau keluar? Iya. Mau keluar dulu? Saya masih lama, abang masih bentar paling nggak? Iya. Saya mau jahit harus. Oh gitu, Ya, oh maksudnya gantian? Iya. Oke, siap. Emang apa? Mau kemana emang lama-lama? Hah? Ini kan barang lagi. Oh lagi banyak ya? Mantap nih. Ayo guys, lanjut guys. Meskipun kaki gue belum sepenuhnya pulih ya guys. Ya, dia sakitnya tuh di dalam sini guys, di dalamnya, bukan di otot luarnya gitu loh guys. Semalam bini gue udah mijitin, buset, dipegang pelan aja dia nyeri. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau tuker posisi dulu sama mobil truk di belakang guys. Apa? Wih, Minggu sampingan. Ini lama berdua sama temen. Ih, mantap. Apa mobil apa? Sama Grand Max di Orang Putih. Oh, Grand Max. Wih, di mantap. Ntar ya, saya foto dulu ya.
Besok ganti. Ya Mbak Lis. 330 ya. 330 sama apa tadi tolnya 75. Iya, boleh Mbak Lis. Foto mah foto. Foto kamera itu di pelang tuh. Nih. Oh, kalau Mbak Lis nomornya yang tadi. Siapa? Mbak Lis nomornya yang tadi. Ya. Enggak. Oh, bukan. Coba saya foto. Oke. Kalau yang ada kamera 800 nggak diangkat, Pak. Berarti kita kata terpulang. Berarti yang 404. 404. Kita ada dua kayaknya dicantumin. Yang 800 kalau nggak dipulang. Oh, 4450 sama 9800. Ya, kalau yang 800 udah nggak diangkat, kita pulang kan. Oke. Nih, saya udah ini ya, saya udah Berapa WhatsApp. nih, Pak ya? B9604. Ucu. Tuh. Yo. Sama cu sama lu. Oh, sama. Ayo ikut lah. Jalan-jalan ke Cilegon. Tipenya nggak nyata lu ngasih tuh. Aduh, kenapa bisa nggak nyata? Sekarang yang ada nomornya mah. Ini nyata. Oh, yang ada nomornya. Iya, oke, siap. Ini udah. Udah. Kasih isi. Udah kan. Oke. Yang mana? Ya. Pinjam ya. Udah, Ntar daripada saya telepon. Iya, ini kemana driver ini ya? Driver. Oke. Kasih warna apa ini? Ntar di sana tanda terima saya fotoin lagi atau gimana? Boleh. Oke, boleh ya. Nanti saya kirim kayak biasa. Saya WhatsAppin aja nanti. Ya barangnya udah naik semua guys. Sama gua minta uang tol 75. Oke guys, ya kita sudah ada di Jalan Selebaran teman-teman. Dulu jalan ini masih dicor. Ini nanti yang tembusnya ke Pik 2 nih guys. Cuman ya nggak semua orang tahu karena ditutup dan jelek banget. Gua kalau dulu di sini nge-Grab pernah gue punya pengalaman mobil Ayla gue dinaikin 5 orang guys, 6 orang ya, 6 orang. Pak, boleh nggak Pak? Dasar. Mana kalau gua cancel gua kena suspend ya kan, tapi ya udahlah ya. Nah, itu pernah tuh guys di daerah sini bawa-bawa tukang itu, tukang apa namanya? Tukang bangunan yang biasa kerja proyek gitu. Nah, udah pernah nih gua sini nih. Aduh, mana bau keringet tuh, udah pernah gua. Nah, sekarang lewat sini lagi jalanannya udah bagus nih. Dan sekarang kita menuju jalan ini langsung ke Mauk, nanti masuk ke Kronjo lurus lagi guys. Nanti Cilegon dia. Ya luar biasa ya. Kok Bang lu tahu? Iya, gua udah sering ngirim barang gua. Gua lebih kadang-kadang kalau jalanannya bagus ya udah cor gini, gua lebih suka jalan sini sih. Cuman sayang itunya guys, apanya tuh? Yang pakai Lalamove di daerah ini nggak begitu banyak ya, nggak begitu banyak. Nah, ini harusnya kita belok kanan nih kalau kita mau ke Pik tuh sama ke daerah mana tuh, lupa gue jadinya. Aduh, lupa gue ke sana tuh. Ya udahlah, kita lanjut terus deh ke sana guys ya. Nah, di depan nih ada jembatan yang biasa macet. Kita lewat itu ya, lewat Kali Baru ya kalau nggak salah. Betul, Kali Baru guys. Kalau kiri kita ke Tangerang Kota. Tapi gue pikir gue nggak mau ke Tangerang Kota lah. Tolnya sayang, serius. Karena gini, kalau gue masuk tol, pertama selisihnya cuma 30 menit. Terus yang kedua ya, bukan cuma selisihnya doang, kilometernya jadi jauh. Terus yang ketiga, gue udah konfirmasi ke orangnya, Pak, estimasi ya, namanya kan Pak Haji ya, Pak Haji Husen. Pak Haji Husen, Assalamualaikum. Ini Pak Haji, saya lagi mau kirim bangku nih Pak Haji. Estimasi tiba jam 18.30 bisa ya? Oke, dia bilang begitu doang. Mantap kan? Jadi ya udah, ngapain juga kita lewat tol mutar-mutar ya guys. Jadi ya udah, kita sekarang lanjut teman-teman ke Pergudangan Laksana ya. Ini Pergudangan Laksana nih. Dulu gue suka banget kalau ke daerah Kosambi begini ya guys ya, ke Pergudangan Laksana ini ya. Dari Cikupa itu biasanya suka ada tuh. Dari Tangerang suka ada tuh, Karawaci suka ada. Cuman waktu itu jembatannya tuh jembatannya ditutup. Nah, gue nggak tahu nih jembatannya udah dibetulin belum nih jembatan ini guys. Ya, coba kita lihat ya guys jembatannya. Apakah sudah diperbaiki atau belum nih? Karena dulu jembatannya mau rubuh begitu. Oh, di sini akan dibangun lagi guys pergudangan nih. Wah, mantap jiwa ini kalau begini nih. Teluk Naga nih ya.
2 jam lagi, 2 jam 19 menit lagi kita nyampe guys. 18.26 guys. Ya mudah-mudahan semua lancar. Cilegon, I'm coming Cilegon ya. Siap-siap menyambut Lala Move Innova di Cilegon guys. Gua rencananya mau pasang stiker teman-teman, gua tempelin Lala Move Innova di mobil. Oke ya. Kita melewati jembatan yang dulu ini rusak nih guys. Ini Tanjung Burung. Iya, ini desa Tanjung Burung nih. Nah, depan itu ke kiri kita ke arah Tangerang Kota guys. Bandara ya sekitarnya gitu ya, Sewan gitu ya. Ampun dulu tuh rasanya kalau ke daerah sini tuh waduh jauh banget mamen gitu ya. Sekarang ya cuman jarak dari sini ke sono. Dari tempat kita tadi ke sini deket banget ya, cuman berapa menit kita ya. Jadi kita harus semangat ya guys ya. Yuk, rezeki di depan mata nih. Bang, kenapa lu sore ini senang banget? Ya kan gue udah lihat per sore ini gue dapat berapa. Nah, ditambah yang orderan 330.000 ini tambah 75.000 kan. Anggap aja 75.000 tipsnya guys, ya kan? Tadi orangnya nanya, ya kan, ini masuk tol nggak ya Pak? Gitu. Terus gue bilang, lebih baik sih kalau saran saya sih mendingan tambahin uang tol sih Bu. Kenapa? Buat jaga-jaga. Kalau jalan biasanya macet, saya bisa masuk lewat tol gitu. Oh iya juga ya. Ya udah, akhirnya dia suruh lah tuh anak buahnya transfer. Cepetan transfer sama uang tolnya ya. Ya gitu. Jadi ya udah. Nah, ini guys, ya ini dia jembatan ya. Kemarin tuh rusak kok jembatan ini kok. Tuh lihat. Kalau kita mobil Grand Max-nya kita bisa masukin perahu, gue lebih suka naik perahu guys, lewat pinggir-pinggir pantai. Tahu-tahu nanti kita ketemu di Cilegon gitu kan ya. Gitu. Aduh, tapi nggak bisa kita naik perahu. Kalau naik perahu kan kita paling sejam nyampe guys. Yaudah yuk kita lanjut ya teman-teman ya ke perjalanan kita. Oke guys, nih ya ini namanya Jembatan Luhur Karangserang guys. Di situ banyak sekali nelayan teman-teman. Dan dulu gue pernah nganter ke sini nih, Politeknik ini guys ya. Jadi gue tahu daerah sini guys. Nah, ini adalah jalan shortcut sebenarnya, jalan lintas teman-teman. Cuman karena sudah dibetulin jadi bagus. Sebenarnya jalan utamanya bukan yang ini guys, jalan utamanya yang tadi itu sebelum naikkan, sebelum tanjakan jembatan itu tinggi. Sebenarnya gue lapar sih guys ya, cuman gue tuh pengen kejar target jam 18.26 tuh gue nyampe guys. Nah, ini dia mahasiswa kelautan guys yang akan mengemudikan kapal selam, kapal tanker. Ya luar biasa nih, lihat. Politeknik Pelayaran Banten guys. Nah, ini dia. Ya, ini situasinya kayak gini nih guys. Mungkin kalau kalian belum pernah ke daerah sini mungkin, aduh gue di mana ya? Kok gue ada di ujung laut ya? Gimana nih gue pulang? Nah, karena gue udah beberapa kali ya lewat sini teman-teman ya. Jadi ya ini udah hal yang biasa ya. Oke, pemandangannya bagus, udaranya juga bagus teman-teman. Mungkin karena udara laut kali ya. Tapi gue tetap nggak buka, panas mesinnya guys. Mesinnya panas guys ya. Oke, tuh lihat tuh pinggir laut, benar kan pinggir laut guys. Tuh mahasiswanya tuh lagi pada olahraga. Luar biasa ya. Semoga negara kita segera berganti presiden. Pak Prabowo pensiun aja dulu dah ya. Nah, ini guys kita lanjut. Tuh sebelah sana laut. Gue waktu awal-awal dulu kesini senang banget. Rasa takut dan senang tuh menyatu, anjay. Tuh ya, orang-orang yang mau ke pantai tuh lihat tuh guys, kita udah di pinggir pantai. Ya, orang-orang yang mau ke pantai sini nih. Ini ada penginapan syariah Samudra Inn ya, tuh. Tuh orang-orang banyak tuh yang lagi duduk diam di tuh. Langsung laut ini guys, kita di pinggir laut ini. Ya, jadi kita akan lanjutin perjalanan kita guys. Dan orang-orang ini tuh lihat laut guys, laut. Tuh lihat ya. Jadi ya udah guys ya, ini gue pengen lanjut nih jalanannya. Ibunya bingung, ibunya bingung, gue juga bingung ya, gimana? Guys, kita lanjutin perjalanan kita ya guys. Tuh laut ya. Kalau yang ditakutin dari pinggir laut cuman apa, tsunami guys ya. Nggak mungkin banjir sih, tapi tsunami-nya itu yang menakutkan. Ya, oke, sekarang kita lanjut teman-teman perjalanannya. Nah, ini guys ya. Ini juga desa yang salah satu menurut gue ya, ini desa yang keren sih, serius. Tuh lihat. Sawah semua guys, padahal di ujung situnya laut guys. Gue baru tahu ya, sawah itu bisa dibikin di dekat pantai atau dekat laut ya guys. Tuh lihat, subur loh padinya guys. Tuh ya, ini salah satu desa yang terindah sih. Ini kalau dikelola dengan benar aja enak ini guys.
bayangin teman-teman ya. Ini salah satu desa yang terindah guys. Wah gila, gue tangan satu guys. Nah ini kita menuju ke apa namanya, ke Mauk nih guys. Luar biasa sih, serius. Gue rasanya pengen camper van kesini guys, cuman gue nggak punya perlengkapan camper van. Tuh lihat ya, malam-malam di pinggir sini kita makan, ya kan. Tuh tambak guys, ada tambak, ya. Jadi kita lanjut sini guys. Di sini juga kadang-kadang ada orang bulenya, cuman sini tambaknya bau guys. Ini baunya aja sampai masuk ke dalam guys. Pantesan itu tadi orang bule nutupin itunya dia, hidungnya dia guys. Nah ini kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut. Tuh ya. Tuh desa nelayan. Kita tinggal 1 jam 40 menit guys, atau sekitar 1 jam 30 menit lah. Orang cuma selisih 15 menit ya. Deket sebenarnya guys. Cuman kalau belum pernah lewat daerah sini ya berasa jauh tuh, ibu-ibu yang habis dagang. Tuh lihat. Nah gue pernah ngirim nih ke Indomaret sini nih guys, waktu dia masih perbaikan. Terus gue pernah ngirim barang nih ke sini nih Indomaret. Gue tadinya mampir juga ya, beli gorengan tuh ya, beli pisang goreng. Dan ntar depan ada lagi. Cuman itu Indomaret yang parkirannya luas, nggak ada tukang parkirnya juga. Ya oke, sekarang kita lanjut lagi ya guys ya. Ini udah mulai masuk ke ke arah tengah ya. Oke guys, gua mau ini dulu ya, cari makan tuh. Di situ ada paha ya, mungkin gua beli dulu satu inilah ya. Terus sama ada nasinya tuh, kelihatannya lumayan. Gue juga ada saus gua mana? Aduh udah diturunin lagi saus gua. Ya udah ya, yuk kita lanjut ya. Oke guys, tadi gua habis dari toilet dan juga gua beli saus belibis ya. Saus belibis ini sangat cocok di lidah gua. Dan gue juga udah beli ayam de presto dadakan teman-teman ya, untuk energi aja, karena kalau diterusin perjalanan juga dia akan apa namanya tuh, akan terus jalan terus kita guys, nggak akan habis-habisnya. Dan kebetulan gue juga tadi kan bawa bekal teman-teman, jadi kotak makannya bisa jadi buat piring dadakan teman-teman ya. Nah jadi ya kita udah siapin semua nih. Nah sini ya, kita cicipin dulu. Dan kita harus mengucapkan syukur dulu ya untuk makanan yang bisa kita makan guys. Ya Tuhan Raja alam semesta, terima kasih karena Engkau telah menyediakan makanan dari dalam bumi. Amin. Ayo kita makan guys. Wow, pakai saus. Oke guys, gue langsung makan ya. Wow, akhirnya gue makan juga. Selamat makan guys. Sangat lapar. Jadinya aroma makanannya tuh berasa lebih enak, lebih berasa gitu. Padahal gua baru makan kulit-kulitnya doang, belum dagingnya guys. Oke, biar nggak terlalu lama, kita skip aja videonya ya. Nanti kalian ngiler bercanda. Yuk makan. Oke guys, ya waktunya kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Jadi tadi gua habis makan yang berminyak itu, gua belinya cola guys. Emang nggak diminum langsung sih ya, cuman buat apa, biar berasa di KFC. Oke, Akang nuhun ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman, langsung tujuan langsung, nggak mampir-mampir lagi ke Cilegon. Ini aja langsung ngulur dari jam 18.26 jadi 18.51. Aduh, semoga belum tutup nih toko materialnya ya.
Oke, kita lanjut teman-teman perjalanannya. Oke guys, ini kita di pertigaan yang gue bilang ya, bahwa kalau kita lurus itu ke arah Pasar Kemis ya, Rajek. Nah dulu gue dari arah sono Balaraja begitu ya. Nah kalau kita ini ke arah kanan teman-teman, kita mau ke arah Kemiri, sama kita mau ke arah mana tuh namanya guys? Keronjo. Oh iya, kalau lurus sana ke arah Pasar Kemis guys. Ya sorry ya bang. Oke, kita sekarang lanjut lagi teman-teman, melanjutkan perjalanan berikutnya ke arah Keronjo guys ya. Oke guys, kita sudah masuk ke daerah Kecamatan Kemiri ya guys. Nah ini adalah Kemiri, biasanya kan suka muncul di orderan kita ya, misalkan dari Tangerang ke Kemiri atau kemana gitu ya. Mungkin kalian bingung Kemiri itu kayak gimana sih daerahnya. Nah daerahnya masih persawahan begini guys ya. Daerahnya persawahan, jadi kalau kalian mau dapat orderan arah balik ya masih ke arah Balaraja sono guys ya. Jadi ini di di daerah Kemiri ini untuk orderan lalamufnya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena di sini bukan daerah industri atau pergudangan ya, tapi ini daerah pertanian ya, sama perikanan atau nelayan guys. Ada pembangkit listrik tuh guys sana guys. Oke ya, jadi kita lanjut lagi teman-teman. Ini sebenarnya kalau lurus terus kita belok kiri itu jalan Kemiri, kita bisa ke arah Pasar Kemis, bisa ke arah Balaraja bisa ya, itu jalan rayanya tuh depan. Cuman kita masih lurus aja terus teman-teman, lurus sampai mentok sampai Cilegon ya guys, sampai nanti kita ke Banten Lama. Mungkin kita akan tiba di jam 7 malam guys, karena tadi gua pakai waktu setengah jam untuk makan dulu ya, untuk ya istirahat sebentar lah. Yuk kita lanjut ya guys. Oke guys, ternyata kita di sini ketemu Lalamove juga guys ya. Dia lagi bawa motor. Semoga nih abang udah capai target sore hari ini bang ya. Nah jadi perjalanan kita menuju Cilegon ya, dari daerah Kemiri. Nanti kita menuju ke Keronjo dan terus ke Banten Lama teman-teman. Dan ternyata kita ketemu juga di sini Lalamove ya, Deliver Faster ya. Gue sih berencana akan mau bikin sablon bajunya teman-teman ya. Lalamove Deliver Faster ya. Oke, sekarang kita lanjutin perjalanannya ya teman-teman ya. Tuh lihat. Oke guys, kita sekarang sudah menuju Jalan Banten Lama ya guys. Lihat sawah hijau, ada rumah yang bagus. Wow, sekitar 40 km lagi kita sampai tujuan guys. 1 jam perjalanan ya. Jadi sekarang kita lanjutkan perjalanan kita guys menuju ke Cilegon. Oke guys, tanpa terasa ya sambil kita dengerin lagu-lagu pop tahun 2000-an, zaman gua masih SMA guys ya. Nggak kerasa kita sisa 5,6 km lagi guys ya. Wow. Orang kadang main nyebrang aja ya. Aduh. Padahal kita di 30 km per jam loh. Sampai dia kaget. Gue sih nggak begitu kaget ya, cuman sebel. Oke. Estimasi 11 menit lagi teman-teman kita nyampe ya. Tadi juga gue udah WhatsApp sesuai dengan janji kedatangan ya. Tadi kan estimasi di awal itu jam 18.30 ya. Kita minta izin 18.30 kita nyampe gitu ya. Nah tetapi ternyata kan gue butuh makan ya, gue butuh ke Alfamart tadi ya, toilet, dan gue butuh istirahat sedikit juga ya teman-teman. Nah jadi estimasinya ketika sudah nyampe di jam 18.30 gue langsung WhatsApp dan share log ke dia ya, share log yang berjalan ya. Jadi dia bisa tahu perjalanan gue tuh udah sampai titik mana aja gitu. Nah ini kira-kira 10 menit lagi guys ya, 10 menit lagi. Puji syukur jalanannya lancar total ya, lancar total. Tidak ada macet, tidak ada yang aneh-aneh. Nah semua jalan seperti ini aja dari sana tadi. Dan ini rekor terjauh ya guys, rekor terjauhnya gua jalan ke Cilegon ya tanpa masuk tol. Dari mana? Dari Paku Haji ke sono. Dari mana tadi ya? Jalan Salembaran. Sebelum Jalan Salembaran ya. Dari Kosambi ya guys. Iya betul ya, Kosambi. Ya, dari Jalan Prancis ya teman-teman ya, bayangin dari daerah Dadap ya ke Cilegon tanpa melalui tol. Rekor ini ya. Ini kita udah kayak jalan-jalan ya.
Jadi teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada kayak areal pabrik ya, bagus banget berkilau. Mungkin nggak kelihatan teman-teman karena gua tutup kaca dan kaca sebelah kanan memang gelap ya. Jadi ya happy lah. Kalau kayak capek gimana itu enggak teman-teman, cuman mungkin karena gue kurang tidur ya. Jadi setiap hari itu tidur paling sekitaran 6 jam ya, 5-6 jam aja, kurang kan tidur kayak gitu. Jadi kayaknya gue nanti habis turunin barang kita meluruskan pinggang atau jalan-jalan kecil dulu guys. Nah depan belok kiri teman-teman ya, 4 km lagi kita nyampe guys. Ini kita udah di Masjid Baitut Taqwa ya, Masjid Baitut Taqwa. Oke, sekarang kita belok kiri. Ini nggak tahu udah masuk wilayah mana, gue belum tahu nih guys. Yaudah kita lanjut ya. Oke guys, ya akhirnya puji syukur, alhamdulillah ya Rabb, akhirnya kita sampai ya. Lihat sisa 800 meter lagi teman-teman, titiknya sudah kelihatan di peta Google Map. Perjalanan kita 80 km akhirnya nyampe juga guys ya. Ini kita sudah ada di Cilegon Kota, seingat gua sih ya, Citra Gateway. Tuh. Citra Gateway itu nanti di sebelah sana tadi udah lewatin Dahana Park ya, Dahana Park. Nah jadi nanti kita lihat apakah di sini ada orderan teman-teman ya. Tetapi dari pengalaman gue sih nggak ada. Lu mesti ke daerah Cilegonnya, Cipocok Jaya ataupun apa ya, gue lupa ya kalau Cilegon ya. Ya udahlah guys ya, kita mau lihat nanti dia ada di kiri atau di kanan nih, gue nggak begitu paham teman-teman ya. Furnitur, kita lihat toko furnitur guys. Kalian juga penasaran kan di mana ya, sama gue juga. Nah itu dia, ini nih istana Cilegon ya guys. Nah jadi ini dia guys. Aduh akhirnya kita ketemu. Istana Cilegon teman-teman. Gue nggak tahu ini mobil pada nggak mau ngasih jalan atau gimana ya ampun, cuman satu mobil aja. Oh ada guys, ada yang ngasih jalan. Nah akhirnya kita sampai. Aduh, gua parkir dulu guys. Oke. Kang, Istana Furnitur? Oh iya. Udah, semuanya udah. Ini nggak usah diambil lagi nanti. Oh nggak usah.
di itu aja apa tanda tangan? Fotonya di sana kan? Iya, tanda tangan sama buat di foto doang udah nyampe. Kirain udah tutup. Kalau di kotanya malah ada yang sampai jam 9. Oh gitu. Semua di bawah. Santai Cilegon. Gede ya. Gede. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke guys, ya sekarang kita sudah close, belum close sih, masih tungguin orderan. Sejauh ini kita udah 733.000 guys ya, di jam 7 malam kita udah 733. Nah sekarang kita lagi mau jalan santai ke arah sono teman-teman, Cikande dan seterusnya ya. Jadi kita mau jalan santai, nikmatin karena kita juga ada surplus 75.000 kan, lumayan guys. Tadi baru kepake kurang lebih berapa ya, gue jajan ya 15.000 mungkin ya. Oke deh, kita lanjut jalan ya teman-teman ya. Oke guys, yuk kita jalan santai teman-teman. Soalnya gue ngejar waktu buat ngedit video, kalau nggak besoknya gue tepar. Nah ini kita lurus ya, Kota Serang Pandeglang ya. Itu ada yang alternatif Bojonegara juga tuh. Tadi ada yang share ke Bojonegara guys. Ya, cuman ya begini ya guys ya, masih kejar orderan sama kejar waktu ya. Karena estimasi 2 jam gua sampai rumah atau 1 jam 40 menit ya. Jadi ya udah kita lanjut jalan teman-teman. Jalan santai. Oke guys, di daerah Cilegon ini gua sih melihat banyak ya Maxim ya. Jaketnya juga pada baru-baru ya. Mungkin karena setiap kawasan itu beda-beda ya. Jadi kalau Cilegon ini Maxim ini banyak gitu. Dan gue belum install Maxim lagi. Ya. Lumayan kan buat cari arah-arah Tangerang gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa teman-teman. Yang terpenting adalah bagi gue saat ini bagaimana caranya bisa sampai rumah lebih cepat ya. Kecuali kalau memang ada rezeki, ada orderan, ya udah baru kita ambil guys. Tapi kalau nggak ada, kita fokuskan dulu untuk jalan pelan-pelan. Nih lihat nih, karena rame guys, jalanannya rame. Tadi tuh kalau lewat sana sepi. Nah ada penutupan jalur lagi. Jadi kalau lewat dalam itu sepi guys. Cuman ya gitu. Cuman ya apa namanya, jauh. Masa gue muter ke Mauk, gue muter ke Rajak lagi kan. Jadi terlalu jauh guys. Meskipun enak jalanannya, tetapi kalau di sini ya masih sabar-sabar. Tuh Maxim tuh guys. Plat F lagi coy. Nyasar dia ke sini atau? Tapi ya udah yuk kita lanjut lagi deh. Nah, sambil jalan-jalan. Karena parkirnya jauh, parkirnya di sebelah seberang. Oke, ya. Ini di mana nih? Lagi naik motor. Oke, kita ke Indomaret dulu guys.
ada toilet. Di mana? Belakang. Oke guys, ya pas gua keluar dari Indomaret ya teman-teman ya, tiba-tiba gua melihat penampakan ketoprak. Nggak gelap ya, nggak kelihatan ya. Jadi di sini ada ketoprak guys, dan gua nggak tahu gimana, langsung aja kita pesen ketoprak sedang dengan bawang putih yang banyak ya, biar lancar pencernaan kita guys ya. Nah barusan juga ada temen yang nyampe di Tak-Takan ya, kebetulan gue juga ada di kecamatan Tak-Takan. Nggak tahu dia mau makan toprak nggak nih sini. Si Yuda, nggak tahu Yuda mau kesini nggak ada, tapi gue nggak bisa lama-lama dah. Gue masih pulang edit video ini aja, hampir lupa gue video ini belum dipublish. Untung dari pagi gue udah upload ya. Oke yuk kita fokus dulu buat makan nih guys. Wah ini ada yang lupa nih, gula merahnya kurang ditambahin. Oke guys, ini gue dapet kiriman dari Yuda teman-teman. Dia kan baru nyampe di Tak-Takan tuh, jaraknya cuma 12 menit dari tempat gua nih. Dia langsung OTW ke sini guys. Gua bilang kalau lu mau ke sini buruan, gua mau pulang. Iya bang, gua buruan bang, gua ke situ bang. Oke mantap. Ya, nih gua sambil makan nih. Kita lanjut ya guys. Nah guys, Yuda datang guys. Capek dia. Lu dari Senin coy, buset. Aku sedan lagi. Aduh. Itu sedan. 200 berapa tadi? 30. Iya 230. Oh wow sedan. Lu lewat tol? Full tol. Jadi sejauh ini lancar. Kita mau ketemu Bro Lang nih di sini. Nah, jarang-jarang juga kan ketemu sama. Ya jarang-jarang Udah kita. lagi naik ini. Waduh, masih perlu belajar nih gua nih bos. Ya. Halo, ya Pak. Gua balikin piring bentar ya. Kita coba. Oke Pak, nanti saya kirim ke namanya ya. Kang, makasih ya. Dah. Ayo bro, kita bubur bro. Kita ketemu YouTuber juga ini. Ini kebetulan aja direkam. Oh, tadi kan lagi ada seran kan Bro Lang. Terus ngantar kan Bro. Belum kelar ngantar kan. Di mana kita? Situ kali ya. Bubur. Ya Kang, misi ya, maaf ya. Makan sini Bang. Ya sini kacang hijau. Pun makan kacang aja. Mau campur kacang? Enggak, lu nggak sini. Tuh, mau campur apa? Aja. Apa aja udah campur semua. Satu apa dua? Dua. Makan lagi Bro. Ini mah ngemil. Lu jangan bilang makan lagi. Ntar gua Oh, iya. ini apa? Banyak makan. Enggak apa-apa kan. Kebanyakan duduk di jalan. Oh, lu pasang stiker. Udah lama itu dari Udah lama. tahun kemarin apa ya? Masih belum kerja. Belum ada bunyi-bunyi lagi tuh ya. Ada sini belum jam segini. Tuh. Yang tadi. Oh, lu belum selesaiin. Tuh udah, tinggal lu selesaiin biar masuk rating. Masuk. Tetapkan area tujuan, Panongan. Kagak ada, sepi. Kagak ada. Banyak nggak? Tapi lu di beranda kok itu ada sih? Yang apa? Itu tadi di beranda. Ini tahu masih nyangkut. Cepatan, Kosambi coba. Jadi gila. Oh, Emang karena dari sana sedan. Tapi itu kan MPV. Di gua nggak ada MPV. Iya makanya ini. Masih nyangkut dari sono kok nggak hilang-hilang dari itu. Oh, ya. Wah, mantap. Bang, searahin ke ajak aja lah. Ini gua malah nggak nongol apa-apa tuh di gua.
tuh kan hilang tuh. MPV-nya. Lu sinyal lu lihat akun lu. Nah, ini sortirnya nih kasar. Parah lu, Yuda. Aduh. Kita ngemil dah. Jadi Kalau malam pakai kacamata yang oh biar itu nggak silau ya. tapi ini minus. Oh minus, lu minus berapa? Minus 3. Kacamata yang malam. Udah kayak Iron Man aja lu kacamata Iron Man itu mah. buat di jalan biar. Soalnya kadang suka ini pantulan dari depan tuh kenceng banget. Iya, silau banget. Apalagi yang warna-warna putih, apalagi mobil lu pendek duduknya. Itu udah suruh pasang stiker lagi. Yang kanan kiri. Oh, tapi Kemarin udah di yang di kaca apa yang di pintu? Yang di pintu kalau Yang itu ya, lala mau kait. gua nggak tahu mau pasang lagi. Akan kan? Nggak pasang lagi, jadi udah itu aja benar. Jadi kalau dia pulang store stiker nggak dapat apa-apa. Oh, Tapi jadwalnya udah pasang stiker. iya, di situnya masih ini ya, maksudnya masih dipajang stiker. Suruh klaim doang, buat pasangan biasanya terpasang ya. Tuh, bini lu nanyain. Bini lu nanyain dah. Kalau biasanya sampai rumah itu pulang jam 10, pulang dari jam 10. Sama. Makanya tadi tuh sebenarnya ada yang dari Cilegon mau ketemu juga. Ayolah makan malam bareng lah. Di sana ada tadi. Ada, tapi bukan ini, dia baru mau daftar. Cuman gue bilang, aduh, gue kalau kelamaan di Cilegon bisa nyampe jam 11. Terus gue jalan-jalan, gue pikir kan langsung ya, tapi kan toilet dulu kayaknya. Udah mampir ke Indomaret. Makan dah. Itu mah mesti ini, minta bintang 5 itu. Ini terapi lagi, soalnya tempat udah hijau. Nah itu biasa Apa? bayar. Hah? Kena open order. Emang? Oh, udah dateng, udah nyampe. Dia tuh mesinnya dulu tuh barang, tapi orang nggak ikut. Oh, terus di offline ini sama lu. Ya. Pelacak dari GPS. Yes. Lupa di ini, kalau ada temen gue suruh hapus data. Lu harus matiin. Jadi ketika udah nyampe, lu matiin. Gua dulu pernah kayak gitu. Lu matiin, nanti lu hidupin lagi, jangan di kecamatan yang sama, jauh. Itu nggak akan ketahuan. Ini Iya, matiin total. Ini apa? Lokasi juga matiin. Nanti hidupin lagi di beda kecamatan dengan kecamatan tujuan. kocok sanggahan. Tapi itu besok. Cipocok Jaya tuh rame. Dia pernah bawa offline juga. Pernah? Makanya gue tahu triknya. Kadang ada customer yang minta, Pak, mau di offline enggak biar nggak ada potongan. Dulu kan masih 20%, 25%. Kita nggak pernah main offline order kalau dari aplikasi. Enggak. Ini udah pesan online nih di cancel, di bawah gitu. Matiin semua. 2 kali kemarin itu ke Bandung. Makanya lu kalau matiin, nanti lu baru ngidupin lagi kan tujuan Bandung kan akhir kan. Hidupin lagi lu di Karawang. Di pokoknya jauh. Dia jauhnya itu dalam skala beda kecamatan. Apalagi lu udah beda provinsi. Aman? Dulu mikirnya tuh yang penting nggak aktif aja gitu kan. Jadi nggak siap kerja gitu kan. Enggak ngelacak. GPS-nya dimatiin. Sama nanti dihidupin lagi ketika lu di mana gitu. Makanya kemarin lagi gencar-gencar mau nge-push kan kemarin tuh. Udah dapet sematang. Langsung baik lagi. Nge-push kemarin bulan Juli. Bulan Juli nge-push kemarin. Mantap. Main trip jauh terus soalnya. Itu enakan trip jauh begitu. Makanya kemarin yang share ke Serang yang dia dapat 8.300.000, tripnya cuma 40 lebih terus. Dia katanya main Jakarta Serang. Harganya gede emangnya. Emang itu dia. Tripnya kan itu dikit Itu banget. itu alasan gua ambilnya Tangerang ke Bekasi. Tangerang ke mana? Bogor. Belum berani main ke arah Bogor. Padahal bawah Enggak, padahal lebih enak kan? Serius. enak ya. Malah ketagihan gua. Rapi di sana rapi. Lebih ruwet di sini. Cuman malesnya itu kalau Bogor itu ke jalan-jalan kecilnya. Turunan, tanjakan, belokan. Tapi acuan kita ngikutin aja jalan gedenya kemana. Google Maps kan kadang-kadang lewat jalan kecil tuh, nah kita abaikan.
mendingan memutar dibanding lu lewat jalan kecilnya Bogor. Dia bisa begini-begini naik turun Pas naik kok kayak ular gitu ya. Iya. Berarti Bang. Patokannya jalan yang ini aja, jalan yang kotanya aja. Tapi enak kemarin. Semenjak kepemimpinan yang kalian tuh makanya gue kaget banget ketika Bogor. Jalan udah berapa Rapi sampai tingkat desa. Bogor tuh Bogor Barat, Tanah Sareal rame. banyak tadi kan gua biasa di pasar Kepis ya. Ya, Arah-arah sana banyak nggak berapa apa. lu rajak mana? Lampu merah dari pasar Kepis sampai ke arah daun itu. Arah Dawan, Petani. Ya, Oh, daerah apa? kalau rumah mertua gua di itu Green Leaf. Tahu kan? Deket lah. Brek waktu lu live kapan tuh yang lewat Raja kalau nggak salah yang antar balik antar Kelapa 2 maksudnya apa itu? Antar kaca. Ya, itu kan live ya. Gua lagi mau bensin tuh. Oh iya? Bensin yang tembusan ke Sindang Jaya itu jalannya bagus. Tahu? Nah, di situ waktu itu pas gua live Iya. pas di rumah. Oh, Tapi gua mundurin. Wah, ini pas gua masuk. Baru pengen gua papasan kan, pengen gua masuk. Ternyata udah lewat. Kalau live gitu biasanya pas lagi Live. kosong, pas lagi gue nih nggak upload nih, ah udahlah gue isi pakai live. Karena kalau di YouTube itu sehari nggak upload dia jadi akunnya kayak kurang gacor, jadi kayak kurang dipromosiin. Gitu. Nonton gua bang tiap hari. Terus? Setiap lu upload lalu gua upload. Tapi malam tiap kan malam ya. Biasanya gua harus upload Lu bikin lah. Kenapa? Belum ada kemauan kan, ada basic-basicnya. Tapi kalau mau sih boleh aja sih. Kayaknya belum berani terjun gitu. Nah, gue ngeliat konten-konten Lalamove yang lain tuh yang naik itu sama Bang Akutnya tuh yang sekarang lagi Lalamove kan. Itu ada tuh yang biasa gue nonton di MPV juga daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya, berangkat pagi pulang sore aja sih. Ya, motor selalu 500. MPV rata-rata segitu aja udah keren banget sih. Karena gue waktu dulu MPV begitu. Ya, di Jakarta aja kan. Jakarta itu lu enaknya apa? Bisa order sortirnya tuh enak banget. Dengan Sabtu nih. Bini gua kan udah berhenti kerja kan. Full. Jadi cuman penghasilan kita dari Lalamove doang. Sama konten berarti ya. Jadi ya udahlah, Pas istri udah resign berani berarti nggak udah planningnya udah siap. udah. Jadi gua hitung-hitung ya udahlah. Yang penting gua dapat jangan sampai di bawah 700 tiap hari. Karena 300-nya kan gua buat setoran. Anggap aja gua setoran ini. Udah, gua kayak gitu aja tiap hari. Kebetulan kan mobil kan cuma 90.000 Itu memang berapa per harinya? per hari. Jadi tiap hari lu sisihin. Kalau bensin kan ngikutin dia. Terus kalau gue tuh kalau MPV itu nggak berani jarak-jarak dekat tuh bensinnya boros. Rasa ya boros ya? Enggak kan? Gua udah ngerasain main dapet. Makanya gua bilang si Amputan hebat. Enggak ini kan. Ya dia rumahnya di situ bagus. Makanya kalau pulang kan di situ dia ada ke Cengkareng. Nah kita kan Gua di ujung. ujung juga. Nggak berani makanya. Lu gini aja dah, nggak usah jauh-jauh. Lu dari Dadap ke Rajak ke lu. Itu jam setengah. Ya, itu pada dekat gini kan, pikiran ya. Pikirannya lagi. Saya kalau main tempat kan nggak berani. Lu pernah sekali nyoba tuh dapat di 500 juga. Cuman bensinnya boros. Boros. 1 banding 11 atau 12. Ngeri bos. Dengan tarif ini ya, dengan tarif Itu juga MPV ya. lagi bagus ya, misalnya nyampe dapet Iya. itu lagi bagus. Dan Nggak tahu kalau lagi nggak tahu kalau lagi busuknya kan. Makanya jauh itu nariknya ngambilnya jauh. Jauh betul. Karawang, Serang, Iya. Karawang, Serang aja. Jadi lu kerja ibaratnya 2 jam, tapi 2 jam itu lu benar-benar dapet potongan 5% juga. Terus lu juga bisa apa kalau double order apalagi itu ya lu bisa ini double claim tol. Itu lumayan lu. Kalau sekarang pasti lewat tol mahal. Jadi klaim tolnya kan lumayan tuh, 134 motornya. Ayo bilang. Kemarin pernah aku ke pendoran dari Ilahi itu, bener di Apel. Iya itu dia prioritas. Iya. Sedan apa MPV gue lupa sedan kayaknya, tapi harganya lumayan 300 lebih itu. Kebetulan gua ada offline-an.
400-an itu ke Karawang juga. Wow. Kalau ada apa bang? Itu kayaknya lagi baik gitu. Enak kan? Iya. Mana PT kan? Ada ke PT. PT yang penting kan ada struknya kan. Iya, ada struknya. Enak tuh bang. Wah, itu luar biasa loh. Makanya yang openan gue jaga itu. Mau Karawang info aja. Iya betul. Kalau yang Ilahi itu gua kadang-kadang dia ngerandom sih, kadang van, kadang sedan, kadang MPV gitu ya. Kadang-kadang gua nungguin di situ di pinggir jalannya tuh. Kan sepi kan? Dari adem sampai panas kata gua. Waduh, nggak ada. Ternyata yang masuk ke situ sedan, MPV begitu. Sekarang dia kan jarang pesen van ya? Hah? Sering nongol nggak van? Ilahi Jarang. Dia macam MPV. Lebih banyak MPV. Ada di mana agak banyak. Iya agak gede gitu. Iya. Tapi gue mendingan pesen apa? Oh Ilahi kan gue pantau tuh tiap hari ya. Nyampe ke lu. Sampai kan gue di Mesin Silang. Oh, Yang dekat rumah sakit Primaya tuh. iya. Nah. Oh, deket lah. Ya gue nongol di situ kan. Deket ini. Lu tinggal masuk ke jalan yang jelek-jelek itu. Iya, Jalan dia kandang ayam. Iya, sampai dia 6 kilo apa ya masih dapet. Kalau gua kejauhan. Masih kena aja. Oh, masih kena aja. Dia udah nggak polisi soalnya. Atau ngaruh apa enggak tuh di Ngaruh, sama dia. Ada favorit. Biasanya kan ada ini kan ada lope-lopenya gitu kan. Kata gua. Udah 6 kilo kok dapet kata dia. Capek bang. Karena udah jam 11-an sih waktu itu. Oh, iya. Udah pada jalan kali ya. Pada jalan. Jadi dapet. Itu juga orderannya gua gantung bang. Sampai Karawang jam 5. Udah tuh lewat tol harga. Karena gua ngurusin yang orderan dulu. Untungnya yang itu nggak nanyain. Yang nanyain yang nerima. Udah nanyanya jam 4-an. Lu alasannya apa? Kan atau mahal lo. Lagi ngirim lagi di jalan, dia nanya udah di mana pak? Sini, oh ya kan ditunggu gitu doang ya. Dia nggak nanya kenapa lama nggak iya. Ya sejauh ini belum ada yang sampai kayak gitu ya. Kayak nanya, kok lama pak? Belum ada. Belum ada. Soalnya yang orderan prioritas gue gantung paling lama ini doang. Paling jam 11 masuk. Gue nyampe di Lahi jam 12. Sampai Karawang jam 5. Jadi kalau tol mahal ya. Ya kayak stoknya gue kirim semua kan. Tapi ada stoknya kan kalau tol. Lu ngirim yang ke Cina itu ya? Perusahaan Cina ya? Dia semua Cina semua. Karawang menerima Cina semua, tapi orang Indonesia. Iya. Kadang-kadang dia ngitung tuh sampai presisi loh. Iya. Tuh gua kadang-kadang nungguin. Dia pikir kan kita ini ya, takut kita manipulasi atau bohong kan. Gua tungguin aja depan itu bedeng-bedengnya dia tuh, tungguin. Dia ngitung sama staff-staffnya tuh. Kenapa Karawang pasti orang Cina ya? Iya, banyak kan di sana perusahaan-perusahaan yang baru. Klien dia rata-rata Cina sih dari pengalaman gua tuh. Kayak pabrik yang baru mau dibikin gitu kan. Nah, ada semuanya. Gua kalau ngirim pasti pabriknya baru dibikin tuh. Dia baru bikin. Jarang yang udah jadi gitu kan pesannya. Tapi kan Karawang kan harganya kan per LDP 430 aja. Kalau pen mungkin lebih ya. Lebih 400-an ya. Jarang juga Karawang itu 600-an. udah pernah dapat dari mana ke Karawang? Kalau 600 itu gua oh iya, tapi bukan Karawangnya, Cikopo. Oh, pokoknya Cikopo. senang lagi ya? Sono aja. Sebelum Purwakarta apa? Ah lupa gua. Intinya kalau Karawang tuh dia ngiri, nggak lama kita lurus Iya. lagi kira-kira berapa ya? 1 atau 2 pintu tol udah nyampe pasar Cikopo. Oh yang waktu bawa itu? Iya. Yang nego itu? Iya. Tuh gua Tadi bawa itu. Gua baru ngehnya itu ketika udah nyampe sebagian naik kan. Kan gua fokus biasanya administrasinya, terus laporan security-nya lah apalah. Barang naik pas gua lihat di labelnya udah 20 kilo. Kali Iya 50. Ini bener 50 karung ya. WA gua pos offline. Biasanya gua nggak record kalau kayak gitu. Dia tahu. Gua bilang gini. Lu ini kalau ngerjain gua nih tuh gitu. Ya kan. Emang gua dimakan nih kayak gini. Lu udah tahu 1 ton ya bilang aja di situ catatannya 1 ton. Bukan kenapa-napa. Gua bilang kalau 1 ton mendingan mobilnya mobil pickup bak. ya. Karena kenapa? Gue bilang pernya per down. Nah kalau Grand Max kayak begini, pernya per keong. Jadi dia kalau di 1 ton dia goyang begini. Coba tolong lah Pak. Iya, nggak mau pokoknya. Gue maunya lu pakai Argo pickup box 600. Gue mau turunin tadi ya.
Udah gue laporan aja lah, emang ini nggak masuk, gila 1 ton. Iya. Bannya memang kuat, ban gue kan ban pickup. Nah tapi pernya nggak kuat, limbung dia. Bener aja di jalan MBZ begini gue nggak bisa lebih dari 70, 60 aja dia nanya lagi, Pak udah di mana, Pak udah di mana. Stres gue. Juga pernah bawa, cuman gue balikin ke Karawang tuh, Cikarang. Limbung mobil. Balik. Soalnya gue udah jalan dulu. Nyobain kuat nggak? Sebenernya kuat kalau gue pelan, tapi kan lama ya nyobainnya. Lama. Balik lagi gue banterin ke balap. Lu gimana kan lu udah ini, Ya sejam buat ngurusin gitu doang. Berangkat, balik lagi. apalagi ban lu, aduh, ban penumpang itu paling kuatnya 44 PSI. Gue udah bandingin, itu yang banyak kejadian Grand Max ban pecah. Ada tuh yang di MBZ dia pecah langsung limbung gini kan, berbalik kan Grand Max Ngeri gitu. banget kalau dia besok soalnya kan. Oh iya, langsung ke bawah. Nah, itu bisa jadi karena bannya, karena kebanyakan kan kalau Grand Max yang penumpang kan bannya ban ini, ban penumpang dia. Oke guys ya, sekarang gue udah selesai tadi ngobrol dengan Mas Yuda ya dari daerah Rajek Sukatani, sama dia juga terdampar di Tak-Takan juga. Dan tadi pas kita ketemu di sini ya udah gitu ya teman-teman ya, cuman jeda 10 menit kalau nggak salah ya dari posisi gue gitu. Terus dia juga arahnya sama arah pulangnya, jadi ya udah kita makan bubur kacang hijau dulu guys. Dan ini karena memori gua mau habis teman-teman ya, jadi gua nggak bisa berlama-lama ya. Baru kali ini sampai memori action cam gua habis. Jadi hari ini aja kita langsung closing aja teman-teman ya. Masih di Serang, posisi masih di Serang. Cuman karena memori gua habis jadi gua nggak bisa record. Jadi belum nanti record yang bagian lagu penutup kan. Nah, hari ini 4 orderan teman-teman, kita dapat 733.000 ya. Dan gua berharap sih ada 1 orderan lagi ya. Jadi bisa 800 atau bisa 900 gitu. Cuman ya kita sambil jalan aja lah. Dan gue berencana lewat jalan biasa ya, jam 11 malam gue nyampe rumah, edit kurang lebih jam 1 udah beres. Besoknya langsung kita gaspol lagi guys ya. Di minggu ini ya masih 733 ya. Nanti kita akan kejar lagi teman-teman ya. Nah jadinya target hari ini untuk kasih Bini 300.000 berhasil nggak? Berhasil. Yes ya, berhasil. Jadi ibaratnya kita bekerja itu tidak sia-sia teman-teman ya. Bisa berguna ya untuk keluarga kita di rumah. Sisanya ya itu untuk keperluan bensin sama keperluan harian gue pribadi gitu loh guys. Jadi ya udah ya. Tanpa berlama-lama, gue pikir terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton. Bantu like dan subscribe, bagi gue itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa ya. Karena tanpa kalian channel ini juga nggak akan bisa berkembang gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti ada di lokasi mana ya, kita mungkin bisa ketemu teman-teman yang sekedar say hello, sekedar ngobrol-ngobrol kecil gitu ya. Itu mungkin nanti kita bisa ketemu. Yang penting join aja di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp itu nanti banyak, ada Akuten juga, ada Arifin Auto juga ya. Teman-teman tinggal join aja di situ ya. Ngobrol, tanya-tanya ya, karena di situ banyak yang lebih berpengalaman ya. Jadi terima kasih untuk hari ini teman-teman, bantu like dan subscribe-nya juga. Dan terima kasih juga karena udah setia mendampingi Lala Move Innova hingga tembus di 3.500 subscriber pertamanya dia guys. Terima kasih banyak guys. Oke, gue lanjut lagi, takut ada adlay, gue megangin action cam terus. Jadi ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Sukses selalu buat teman-teman dan jaga kesehatan ya. Mentari perlahan tenggelam di ujung jalan. Pesanan terakhir telah sampai di tujuan. Debu dan lelah menjadi saksi perjalanan. Namun syukur memenuhi setiap hembusan. Bersama Lala Move ku lewati hari yang panjang, menjemput rezeki dengan hati yang tenang. Walau tubuh
hati setelah berjuang seharian. Ku simpan senyum karena tugas telah ku tunaikan. Hari ini selesai, ku angkat syukur ke